Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat ya belajarnya ya nak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1 diriku, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian tubuh, menjaga bagian-bagian tubuh, cara membaca yang tepat, dan terakhir yaitu menggerakkan anggota tubuh. Jadi setelah pembelajaran ini berakhir, ibu harapkan anak-anak ibu bisa nanti memahami 4 materi yang akan ibu berikan pada pertemuan kali ini. Mengenal anggota tubuh. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang panca indera. Jadi sekarang kita hanya mengulang-ulang kembali pembelajaran yang berlalu. Panca indera, panca artinya 5. Indra artinya alat. Jadi panca indera yaitu 5 alat yang digunakan oleh tubuh kita untuk mengetahui keadaan sekitar tubuh. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama yaitu gambar apa ini nak? Ini adalah gambar mata. Mata berguna untuk apa nak? Untuk melihat. Yang kedua adalah hidung. Ayo, untuk apa gunanya hidung? Siapa yang bisa? Oh iya, hidung gunanya untuk membau. Yang ketiga adalah, ini adalah lidah. Lidah berguna untuk mengecap. Yang keempat ini gambar apa nak? Ini adalah gambar telinga. Ayo, untuk apa gunanya telinga? Oh iya, pintar anak ibu. Telinga gunanya untuk mendengar. Terakhir yaitu kulit. Kulit berguna untuk meraba. Ya, pintar anak-anak ibu semua ya. Sudah bisa menyebutkan apa saja panca indera dan juga sudah bisa menyebutkan apa kegunaan dari masing-masingnya. Nah, kita lanjutkan. Ternyata tubuh kita ini ada loh bagian-bagian yang boleh disentuh oleh orang lain dan juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apakah anak-anak ibu sudah tahu? Bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Apa saja? Yang pertama yaitu bagian kepala, bagian tangan, dan bagian kaki. Bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Coba anak-anak ibu perhatikan tanda lingkaran merah ini ya. Ini tandanya tidak boleh, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa saja? Yang pertama yaitu mulut, ini bagian mulut, kemudian dada, dan kemaluan. Ini yang tubuh bagian depan ya nak, mulut, dada, kemaluan anak-anak ibu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan kemudian bagian tubuh bagian belakang yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yaitu bagian pantat. Jadi ada 4 bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Untuk supaya anak-anak ibu lebih memahami tentang pembelajaran kita hari ini, bagian tubuh yang disentuh dan boleh disentuh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain, mari anak-anak ibu dengarkan nyanyi berikut ini. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki.
karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Dah, bagaimana anak-anak ibu? Udah bisa mengetahui bagian-bagian mana yang boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kita harus mengetahui yang pertama yaitu kepala, tangan, dan bagian kaki yang boleh disentuh. Yang tidak boleh yaitu yang tertutup oleh baju dalam. Hanya diri kita sendiri yang boleh menyentuh. Kenapa tidak boleh disentuh oleh orang lain? Karena dapat menyebarkan bakteri kuman, tidak sopan, dan terakhir karena menyebabkan pelecehan seksual. Nah, bagian tubuh hanya boleh disentuh oleh yang pertama ayah atau ibu ketika memandikanmu. Boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika membersihkanmu sehabis buang air. Dan terakhir, bagian tubuh boleh disentuh oleh dokter jika anak-anak ibu sakit. Jadi, anak-anak ibu mau memeriksakan diri ke dokter dan didampingi oleh orang tua. Jadi, ini hanya yang boleh disentuh bagian-bagian tubuh anak ibu. Nah, selanjutnya anak-anak ibu harus katakan tidak pada saat orang lain menyentuh bagian pribadimu. Bagian-bagian yang dilarang yang telah ibu jelaskan sebelumnya. Orang lain menyuruh membuka baju di depannya. Kemudian, katakan tidak saat orang lain menunjukkan bagian pribadi tubuhnya. Dan terakhir, katakan tidak jika orang lain menunjukkan film atau foto telanjang padamu. Jika itu terjadi, apa yang harus anak-anak ibu lakukan? Yang pertama, anak-anak ibu harus lari ke tempat yang ramai. Yang kedua, anak-anak ibu harus berteriak sekuat-kuatnya. Teriak minta tolong ya nak ya. Yang ketiga, anak-anak ibu harus laporkan ke orang tua atau orang dewasa di sekitarmu, atau juga kalau kejadiannya di sekolah bisa anak-anak ibu laporkan ke ibu guru. Dah sekarang setelah anak-anak ibu memahami tentang materi kita ini, anak-anak ibu coba ceritakan kepada orang tua. Jelaskan apa-apa saja bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain dan apa-apa saja bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bisa kan, Nak? Nah, selanjutnya, cara membaca yang tepat. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Cara membaca yang tepat, anak-anak ibu badannya harus tegak. Kemudian, cara memegang dan membalik halaman buku. Jangan seperti yang ada di gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar Beni. Beni membalikkan bukunya sampai sobek bukunya. Jangan sampai seperti ini ya nak. Jadi anak-anak ibu harus berhati-hati membalikkan halaman buku. Nah, kemudian cara membaca yang tepat. Coba anak-anak ibu perhatikan dari gambar yang dua ini.
mana yang benar. Ini gambar. Yang pertama, gambar Lani sedang membaca. Di saat membaca, kita harus berada di ruangan yang ada cahaya. Dan jangan anak-anak ibu membaca di ruangan yang gelap karena bisa membuat mata anak-anak ibu menjadi sakit. Nah, ini yang betul ya, dan ini yang salah. Nah, pembelajaran berikutnya yaitu ayo menari. Apakah anak-anak ibu suka menari? Menari adalah kegiatan yang menyenangkan loh. Anggota tubuh dapat digerakkan. Gerakan tubuh yang diikuti irama disebut dengan menari. Ikuti irama bisa dengan hitungan, juga bisa dengan musik. Menari sangatlah menyenangkan. Tari itu juga menyehatkan badan kita loh nak, karena dapat menggerakkan seluruh bagian tubuh kita. Jadi tubuh kita ini banyak manfaatnya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena telah diberi anggota tubuh yang lengkap. Kita harus merawat dan menjaganya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa memahami dan bisa menerima semua pembelajaran yang ibu berikan pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.